Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda semua bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya kasus ijazah Jokowi ini bakal bergulir ke pengadilan setelah eh, Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Maka muara kasus ini ya ke pengadilan dong, sesuatu yang selama ini mati-matian dihindari oleh Jokowi karena kan dia tidak ingin menunjukkan ijazahnya kepada publik, dan kata dia janjinya dia mau menunjukkan ijazah publik, ijazah aslinya itu ke publik kalau diperintahkan pengadilan. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dinyatakan sebagai tersangka ini malah terkesan menyambut gembira. Karena dengan begitu kan kelihatannya mereka bisa bertemu Jokowi di pengadilan, kendati dengan posisi mereka sebagai terdakwa dan Jokowi sebagai pelapor. Iya, pada akhirnya kita masuk pada episode atau tahap yang paling bikin frustrasi pada Pak Jokowi, karena dia harus akhirnya menghadap pengadilan untuk menuntut secara verbal bisa dia sendiri, bisa lewat pengacaranya, tetapi verbal pada bangsa ini, itu maksudnya tuh. Jadi Pak Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya tuh. Ini bukan soal hukum acara di pengadilan. Ini adalah pertanyaan warga negara yang bertahun-tahun tidak dijawab oleh kepala negara dan akhirnya masuk pengadilan. Itu duduk perkaranya tuh. Jadi saya melihat bahwa apapun Pak Jokowi akan terseret panjang karena dia adalah kepala negara. Dia bukan sekedar mantan presiden, tetapi dia mewakili satu tradisi bahwa kepala negara tidak boleh mempersoalkan pertanyaan warga negara. Bahwa orang akan bilang, ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara. Iya, tetapi lokus dan tempus delictinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh. Jadi urut-urutan peristiwanya adalah, pertama, gugatan terhadap ijazah Jokowi muncul karena dia ada dalam jabatan publik. Maka ijazah itu bukan lagi milik privat, tapi milik publik. Itu dasarnya tuh. Yang kedua, dipermainkannya emosi dan psikologi publik oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa dia kejam, hendak menghukum orang gitu. Kalau memang dia dari awal tahu bahwa dia asli, ya ditunjukin aja kan, supaya nggak ada penghukuman tuh. Nah sekarang setelah kasus ini beredar dan berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik tuh. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik, dan ini bukan sekedar Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Karena dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh. Karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik. Jadi kalau Anda melihat proses pengadilan terhadap trio RRT dan para pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis, ini ada 8 orang ya, itu justru akan jadi panggung untuk membuka semua persoalan yang membeli Jokowi dan keluarganya. Benar, problemnya sekarang bukan pada Rismon atau Roy Suryo atau Dr. Tifa, tetapi pada presiden dan keluarga presiden sendiri, karena akhirnya isu ini akan dikumpulkan sebagai satu cluster isu tentang kebohongan Jokowi. Kan itu intinya. Misalnya akan ada orang yang datang jadi saksi ahli menerangkan bahwa kecurigaan terhadap jasa Jokowi itu inline dengan kebiasaan Jokowi berbohong. Jadi dia mesti diperiksa psikologinya. Itu udah satu poin yang panjang. Yang kedua adalah sifat Pak Jokowi yang bilang A tapi maksudnya B, itu akan juga diuji apakah konsistensi dari ucapan kepala negara itu bisa jadi semacam pegangan
untuk membuktikan bahwa dia juga inkonsisten di dalam banyak hal, itu juga akan memperlebar isu ijazah pergi pada soal-soal yang lain tuh, sampai kereta cepat, bahwa seolah-olah itu tidak memakai APBN, padahal sejak zaman Pak Jokowi udah pakai APBN tuh, karena cost of run-nya itu akhirnya dibebankan pada APBN tuh. Jadi dari awal kita mau lihat isu-isu publik tentang dinasti Jokowi justru akan terseret di dalam isu ijazah palsu. Jadi akan ada pelebaran atau bahkan perluasan isu ini. Dan itu yang saya menganggap bahwa ini isu yang akan membuka kotak Pandora, bahwa selama 10 tahun sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi pada demokrasi pasti ke minus, konstitusi dikhianati. Tinggal satu soal, apakah memang selama proses pengkhianatan terhadap demokrasi dan penutupan soal ijazah ini berlangsung transaksi di antara elit untuk menimba keuntungan secara finansial melalui proyek-proyek dan segala macam itu. Jadi yang akan diuji adalah sebetulnya di belakang soal ijazah ini publik sebenarnya sudah menuduh secara hipotetik bahwa Jokowi ini lebih yang korupsi, mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan akumulasi kekuasaannya dia yang berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik, kan itu dasarnya tuh. Nah, karena itu akan dipanggil lagi atau dibuka lagi file-file lama tentang status Jokowi dari yang dibuat sebagai koruptor tertinggi atau nomor 2 di ICC, apa namanya itu, ICCR apalah. Tetapi semua isu yang pernah ada di dalam media massa akan dibuka. Itu konyolnya tuh. Jadi begitu masuk pengadilan, yang akan hiruk pikuk adalah mereka yang punya isu dan mereka yang akhirnya mau bercerita tentang apa yang terjadi selama 10 tahun sebetulnya. Dari soal WUS, soal kereta cepat, soal IKN, soal mobil SMK, macam-macam tuh. Jadi ini satu, kita mau lihat bagaimana akhir dari dinasti ini. Juga soal Bobi Nasution yang sekarang dianggap dilindungi oleh KPK. Jadi akan dibuka ulang satu teater baru untuk melihat di belakang layar selama 10 tahun ini kasakusuk politik Jokowi sebetulnya menghasilkan kenyamanan publik atau justru menyembunyikan kejahatan publik. Tapi bagaimana Anda melihat dan menempatkan secara proporsional pembelaan para pendukung Jokowi dan juga soal tuntutan mereka untuk menerapkan presumption of innocence terhadap Pak Jokowi ini? Karena kesannya memang sekarang ini Pak Jokowi sudah mengalami apa yang disebut sebagai trial by the press. Kalau sekarang bukan trial by the press ya, trial by the media sosial ya, karena sejauh ini kan belum ada keputusan pengadilan apapun tentang status Jokowi. Ya memang bagi apa istilah mereka nih, termul Jokowi ini seolah-olah Jokowi disengaja untuk dituduh karena ada kepentingan politik. Ya bukan, demi kepentingan politik apapun. Kasus yang menyangkut kecurigaan pada ijazah Jokowi yang tidak pernah dia perlihatkan justru menimbulkan pertanyaan apakah ada rencana politik untuk menyembunyikan terus ijazah itu, kan dasar pikirannya itu. Jadi kita mesti anggap bahwa ya konsep presumption of innocence itu tidak berlaku bagi mereka atau bagi publik yang menginginkan kejujuran. Presumption of innocence itu praduga tak bersalah itu adalah hak hakim. Jadi itu urusan di dalam pengadilan, itu presumption of innocence. Tetapi di publik mesti ada dugaan bersalah tuh. Kenapa? Karena Jokowi pernah jadi penguasa. Jadi penguasa itu berlaku prinsip bahwa semakin dia menyembunyikan sesuatu, semakin ada perencanaan kejahatan. Di dalam politik kan itu dalilnya tuh. Penundaan memperlihatkan ijazah artinya perencanaan kejahatan yang makin berlapis. Begitu logikanya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya satu konstruksi baru dari soal ijazah ini. Dan memperlihatkan itu yang justru dibuat bertele-tele. Kalau polisi pada akhirnya menetapkan Roy dan CS itu sebagai tersangka, ya udah, itu penanda bahwa memang Jokowi menginginkan ini dibuka di pengadilan, atau memang hanya itu jalan keluarnya tuh supaya nggak panjang kali lebar isu ini. Tetapi bagi Presiden Prabowo ini soal lain, karena kesepakatan politik antara Prabowo dan Jokowi itu sampai sekarang masih dilihat orang sebagai ikatan yang tak terlepaskan. Nah sekarang seandainya pengadilan dimulai, maka ada kemungkinan atau ada peluang ikatan itu mulai dilonggarkan. Dan itu juga membuat lebih legah politik.
Karena akhirnya Pak Prabowo mungkin menganggap dia kan udah masuk ranah hukum, ya saya nggak mungkin bicara lagi hidup Jokowi, kan nggak mungkin tuh. Ketika Pak Jokowi ada di dalam penelitian atau penyelidikan atau penyidikan hukum, lalu Presiden Prabowo angkat tangan lagi hidup Jokowi itu tidak boleh itu, karena juga tidak etis, kan itu dianggap mengintervensi itu. Jadi saya kira ini peluang supaya terlihat kepastian bahwa hukum akan dimanfaatkan oleh kebenaran dan keadilan, bukan disuguhkan demi tata krama atau panggung politik yang sifatnya manipulatif. Jadi yang dituntut oleh publik hari-hari ini. Anda tadi menyinggung bahwa kasus ini justru menguntungkan Presiden Prabowo. Apa maksudnya? Padahal kan publik melihat dengan dibawanya kasus trio RRT dan 5 orang dari TPUA ke pengadilan menunjukkan bahwa Jokowi masih punya pengaruh yang sangat kuat di pemerintahannya Prabowo. Iya betul, Hersu. Saya simpulkan aja bahwa dengan masuknya kasus ini resmi ditersangkakan, maka mulai proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Nah, kalau prosesnya sudah berlangsung, yang paling lega tentu adalah Presiden Prabowo, karena beliau akan merasa dia tidak mungkin intervensi soal yang terbuka bahkan di dunia internasional. Jadi blessing in disguise bahwa kasus ini artinya menguntungkan juga pada Prabowo tuh sebetulnya dari segi kalkulasi politik. Jadi Roy Suryo CS justru membuka jalan untuk membuat kasus ini tidak lagi membebani Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita coba lihat sisi positifnya, yaitu Roy Suryo diperkarakan. Itu artinya Presiden terbebas dari upaya untuk, karena dianggap bahwa Presiden akan intervensi, Presiden akan meneriakkan lagi yel-yel yang seolah ingin menyelamatkan Jokowi. Nggak mungkin, karena kita menganut kejujuran di dalam hukum, kepastian hukum akan harus dipertahankan, tapi keadilan justice yang sifatnya etik juga itu dituntut oleh publik. Jadi ini panggung yang sangat bagus untuk memulai satu proses sejarah baru supaya jangan ada dusta di antara para pemimpin. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.